Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pertama-tama sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Ustaz Haji Muhammad Soheh Ali SAG MPD. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Uwa Haji Muhammad, dan sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DKM Masjid Jami Al-Istiqomah beserta jajaran, dan yang sangat saya hormati para bapak-bapak haji, para tokoh-tokoh, para sesepuh yang berada di lingkungan Masjid Jami Al-Istiqomah yang sangat saya hormati, serta bapak-bapak jamaah sekalian yang sangat-sangat saya hormati. Seperti biasa, sebelum ngaji kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita membaca beberapa selawat kepada Nabi. Mudah-mudahan dengan pengaruh selawat Allah mudahkan kita mencari ilmu yang berguna baik di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana Ya akrama khalqi man liman aludu bihi siwaka indal khululil hadisil alami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. ولن يليق رسول الله جاهك به إذ كريم تجلى باسم منتكم. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. فإن من جودك دنيا ودارتها ومن علومك علم اللوح والقلم. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. يا نفس لا تمنتي من جنة عدوى إن الكبائر بغفرانك الأمم. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Dan informasi sedikit untuk taklim berikutnya, masih ada satu pertemuan lagi, pertemuan bulanan kita bersama guru kita Ustadz Ahmad Fauzan SPDI. Mudah-mudahan kita dapat menghadirinya dan mudah-mudahan kita sehat walafiat. Dan untuk pertemuan
bulanan bersama Ustaz Soleh, bahwasanya di minggu ini terakhir. Jadi di Ustaz Soleh minggu ini terakhir, dan di minggu depannya pertemuan dengan Ustaz Fauzan terakhir. Jadi masih ada satu pertemuan lagi. Karena pengajiannya nanti kita akan tutup sementara untuk menyambut bulan suci Ramadan. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan guru kita Ustaz Muhammad, sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Istiqomah beserta seluruh pengurus pengajian Ahad pagi, para jamaah sholat subuh. Mudah-mudahan kegiatan kita ini senantiasa mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita semua. Kita lanjutkan kajian kita Tafsir Yasin karya Syekh Al-Mamizadah, nafa'anallahu bi'ulumihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian, bulan lalu kita sudah sampai pada ayat wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa 'anabin wa fajjarna fiha minal 'uyun liya'kulu min samarihi wa ma 'amilat aydihim afala yashkurun. Jadi pertanyaan afala yashkurun, apakah mereka tidak bersyukur, itu untuk introspeksi bahwa betapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita sebagai hambanya. Bagaimana cara mensyukurinya? Cara mensyukurinya adalah dengan beribadah kepada Allah. Ya, itu cara mensyukuri nikmat. Maka sesungguhnya ketika mengingkari nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan tidak beribadah, maka disebut sebagai kufur nikmat. Ya, tidak mensyukuri nikmat. Kayak nikmat hidayah kita nih, pagi ini kita dikumpulkan, berkumpul, bisa melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Ini salah satu daripada syukur nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, nikmat sehat, nikmat hidayah. Ya, kita tahu lagi sehat kan, enak jalannya ke masjid. Ya, lagi sehat. Ya. Kalau lagi sakit ya boro-boro ke masjid. Ya. Jadi jaga 5 sebelum datangnya 5. Irtanib khamsan qabla khamsin. Ya. Nikmat sehat sebelum sakit. Itu ya, makanya di sini Allah Subhanahu wa ta'ala ya menegur afala yashkurun. Nikmatullahi ta'ala, apakah mereka
mereka tidak bersyukur terhadap nikmat Allah Ta'ala. Fahadihi tadullu ala wahdaniyatillahi ta'ala wa wujudul qiyamati. Maka ini menunjukkan tentang kemahaesaan Allah dan tentang adanya hari kiamat. Fa'in batu zar'i wal hububat minal ardi al-maitati bil maqal firrabi wa ja'alaha yabisa fil gharib dalilun ala annahu wahidun la mumani'un wa la mu'aridun lahu yaf'alu ma yasha. Jadi adanya tanah yang mati, yang tandus, kemudian Allah turunkan hujan, kembali subur, kemudian tumbuh biji-bijian, tanaman-tanaman dari tanah yang tadinya tandus itu merupakan kekuasaan Allah. Manusia dengan ilmu pengetahuan yang dia kuasainya itu bisa merekayasa hujan. Pernah dengar nggak rekayasa hujan? Jadi hujan bisa direkayasa karena ilmu pengetahuan yang dikuasai. Apa itu? Awan-awan dijadiin satu, kemudian menggumpal, nanti turun hujan. Itu rekayasa hujan. Tetapi betapa sedikitnya ilmu yang dikuasai oleh manusia, seperti setetes air di lautan dibandingkan dengan ilmunya Allah. Maka ilmu pengetahuan yang tidak dilandasi dengan keimanan kepada Allah hanya menjadi perusak di atas muka bumi. Mereka yang tidak ada imannya kemudian menguasai ilmu pengetahuan akan merasa bahwa dialah yang berkuasa di atas muka bumi. Bisa merekayasa genetika, bisa merekayasa cuaca, bisa merekayasa, apalagi sekarang ada teknologi AI itu, yang gambar mati bisa hidup lagi, yang orang diam bisa dibikin bergerak. Itu teknologi namanya. Maka akan bermunculan fitnah-fitnah akhir zaman terhadap manusia, terhadap isi dunia, terhadap segala hal yang diinginkan sama orang yang memfitnah itu, padahal mereka tidak melakukan itu. Jadi ilmu pengetahuan yang tidak didasari dengan keimanan hanyalah menjadi perusak. Yang alum ayasha, Allah melakukan apa yang Dia kehendaki, wa yaqumu ma yurid, dan menghukumi apa yang Dia inginkan. Apa yang ingin terjadi maka terjadilah. Apa yang ingin terjadi maka terjadilah. Ini kuasa Allah. Wa huwa al-wahid, Allah Maha Esa, Al-Qahar, Maha berkuasa, berkehendak. Apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lakukan itu berdasarkan sifat Al-Wahid, Al-Qahar. Itu hadirin sekalian, kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Subhanalladzi, maha suci Allah yang telah khalaqal azwaja kullaha, menciptakan segala hal itu berpasangan. Azwaj itu maknanya berpasangan. Mimma tumbitul ardu wa min anfusihim, dari apa yang tumbuh dari bumi dan dari diri mereka, wa mimma la ya'lamun, dan segala hal yang mereka tidak tahu. Itu pun ciptaan Allah. Itu pun ciptaan
Itu pun ciptaan Allah. Al-muradu minal azwaj, yang dimaksud dengan kalimat al-azwaj wal asnaf wa mimma tanbutul ard, ya. Jadi yang dimaksud dengan kalimat azwaj pada ayat ini, ya, wa mimma tanbutul ard al-asmar wal hububat, yaitu yang tumbuh di bumi itu berupa al-asmar, buah-buahan, wal hububat, dan biji-bijian, wa min anfusihim, dan dari diri mereka az-zukur wal inas, laki-laki dan perempuan. Laki-laki pasangannya perempuan, perempuan pasangannya laki. Di Thailand kemarin sudah diresmikan itu, undang-undang boleh nikah sejenis. Bayangin itu Pak, Thailand. Ya. Nah, Indonesia larang itu, tidak boleh menikah sejenis karena itu melanggar aturan Allah. Ya. Lagian kalau secara logikanya gimana laki-laki kawin sama laki-laki, perempuan kawin sama perempuan, ya. Bahkan di Jepang lagi tren itu orang laki kawin sama boneka perempuan, ya. Jadi mungkin kalau kawin sama boneka nggak cerewet kali. Nggak ngomong begini, nggak ngomong begitu, diem aja, diajak kemana mau aja, ya. Itu di Jepang Pak, di Jepang, ya, lagi tren itu. Bahkan ada seorang suami yang rela meninggalkan istri dan anak-anaknya demi kawin sama boneka. Bayangin itu, ya. Namun tidak, semua alhamdulillah. Jadi udah lupa-lupa sekarang. Ya. Bahkan ada yang kawin sama binatang, sama kambingnya, sama anjingnya. Ya. Ini melanggar syariat. Khalaqal azwaja tadi itu, Allah ciptakan pasang-pasangan laki-laki menikah dengan perempuan, perempuan menikah dengan laki-laki. Wa mimma la ya'lamun, dan Allah juga menciptakan makhluk-makhluk yang mereka tidak tahu. Ya. Dawabul bari wal bahri, yaitu binatang darat dan laut. Jadi di antara ciptaan-ciptaan Allah ada yang kita tahu, ada juga yang kita tidak tahu. Bahkan mungkin yang tidak kita tahu itu lebih banyak daripada yang kita tahu. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain, al-muradu mimma la ya'lamun, yang dimaksud dengan kalimat mimma la ya'lamun ma khalaqallahu ta'ala fis sama wal ard wal jibal wal bihar, yaitu makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di langit, di bumi, di gunung, dan di lautan. Ya. Jadi masih banyak makhluk-makhluk Allah yang kita tidak tahu, yang Allah ciptakan di langit, di bumi, di gunung, dan di lautan. Betapa maha kuasanya Allah. Ya. Wa dzukira fi tafsirin akhar, dan disebutkan pada tafsir yang lain li Syekh Al-Wahidi, karya Syekh Al-Wahidi, annallaha ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala khalaqa alfa nau'in minal hayawanat. Allah Subhanahu, dalam tafsir Syekh Al-Wahidi disebutkan
bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan 1000 macam hewan, 1000 macam. Ya. Jadi yang dimaksud dengan 1000 macam itu misalnya kambing. Ya. Kambing itu satu macam. Jadi kalau ada domba, ada Jawa, ada kambing kacang, kambing apa lagi itu? Kambing etawa, ya, itu tetap masuk dalam hitungan satu nama, yaitu kambing. Ya, termasuk jenis-jenisnya. Tapi disebutnya baru satu. Sapi apa aja tuh? Nah, sapi Bali, sapi kuningan, itu macam-macam tuh sapi. Ya. Tapi sebutannya satu, sapi. Itu kan berdua, jadi kambing, sapi. Tidak termasuk jenis ikan mas, ikan gurame, ikan lele. Disebutnya ikan. Bahkan dulu Pak Jokowi itu suka bikin kuis, sebutkan nama-nama ikan, ya, yang bisa nyebutin sepeda. Jadi ada 1000 macam hewan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Fasitu mi'atin mina alfi fil bahri. Dari 1000 hewan yang Allah ciptakan itu 600, ya, 600-nya dari 1000 tadi itu fil bahri, adanya di laut. Jadi dari 1000 yang 600 ada di laut. Ya. Makanya banyak penyelam-penyelam itu yang ketika menyelam ke dasar laut yang paling dalam, ditemukan hewan-hewan, ikan yang beraneka macam. Ya, di sini disebutkan ada 600. Wa arba'u mi'atin fil bari, dan 400-nya lagi di daratan. Ya, yang sering kita temuin itu, ya, baik binatang peliharaan ataupun binatang liar, ya, itu semua adalah ciptaan Allah. Wala tashabbaha suwarun ba'duha al-ba'd wala lughatun ba'duha al-ba'd, kama qala Allah Ta'ala fi surati Ar-Rum, wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika la ayatin lil alamin. Seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surat Ar-Rum, di antara tanda kekuasaan Allah adalah berbedanya lisan-lisan kalian, warna-warna kulit kalian. Ya, kita nih Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, ada yang dari suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, suku Batak, ya, beda-beda warna kulitnya, beda. Ada yang putih, ada yang kuning langsat, ada yang sawo matang, ada yang sawo busuk, macam-macam, Pak. Nggak sama, tidak sama. Allah ciptakan kita nih, di tangan kita, di jari-jari tangan kita ini ada namanya sidik jari. Kalau kita bikin SIM di kepolisian itu kan sidik jari yang diambil. Dan setiap sidik jari manusia itu beda-beda. Jadi begitu kita keluarin gitu, misal absen nih, fingerprint, kita ngantor ada absen tuh, kita masukin jempol kita, itu akan terbaca oleh mesin, ya, orang yang berbeda. Ya, si A masuk keluar datanya, si B masuk keluar data. Mesin bisa baca sidik jari kita. Ini kuasa Allah. Ya, jadi nggak sembarangan Allah ciptakan sidik jari. Ya.
Kemarin yang kebakaran di mana itu? Glodok, ya di Glodok tuh. Kan diidentifikasi itu, ya lihat dari DNA-nya, lihat dari apa itu struktur giginya, dilihat dari rambutnya. Dari rambut itu bisa ketahuan siapa ini, ya manusianya, orangnya, meskipun orangnya udah angus, tidak dikenali, itu masih bisa. Ini ilmu, ini kuasa Allah, bisa orang itu dikenali, ya lewat rambutnya, lewat sidik jarinya dan segala macam. Ya. Al-khalaqallahu ta'ala al-khalqa, artinya Allah menciptakan makhluk zaujan la fardan, berpasang-pasangan, tidak sendirian, ada pasangannya. Khalaqas sama zaujan ma'al ard, Allah menciptakan langit berpasangan dengan bumi. Ada langit, ada bumi, itu pasangannya. Ya, kemarin saya sampaikan itu. Kenapa langit itu menggunakan jamak lillahi ma fis samawati, 7 lapis. Kenapa bumi meskipun 7 lapis, tetapi di Quran itu tidak pernah disebutkan dalam bentuk jamak, selalu disebutkan dalam bentuk mufrad. Kalau langit itu lapisannya terpisah, Kalau bumi lapisannya menjadi satu. Wa khalaqal jannata zaujan ma'an nar, dan Allah ciptakan surga berpasangan dengan neraka. Ya. Ada penduduk langit, ada penduduk bumi. Ada nanti penduduk surga, ada penduduk neraka. Ya, dalam kehidupan ada yang baik, ada yang buruk, ada yang rajin, ada yang malas. Ya. Selalu berpasang. Ada muslim, ada kafir, pasangannya itu. Wa khalaqa syamsa zawjan ma'al qamar, dan Allah ciptakan matahari berpasangan dengan bulan. Ada bulan, ada matahari. Wa khalaqa dunya zawjan ma'al akhirah, Allah ciptakan dunia berpasangan dengan akhirat. Ya, kita ini sekarang hidup di alam dunia. Berarti alam keberapa ini? 3. Ya. Yang pertama alam arwah. Kita pernah di alam arwah. Waktu ditanya alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ketika Allah minta saksi bahwa kita ini alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhan kalian? Kita semua jawab bala syahidna, ya kami bersaksi. Alam ruh. Kemudian yang kedua, kita pernah mengalami alam janin di perut ibu kita. Ya, semua dari perut ibu kan? Ada yang nggak dari perut ibu? Kali dari batu gitu? Enggak. Ya, makanya kita kudu patuh sama orang tua. Yang ketiga sekarang alam dunia nih, berarti alam yang ketiga, alam ruh, alam janin, alam dunia. Nanti kita masuk alam barzakh, alam kubur. Ya, kapan? Nanti, ya, sesuai dengan jadwal. Ya, idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau datang ajal tidak bisa ditunda, juga nggak bisa didulukan. Ya, subhanallah, kemarin Pak, itu ada qori ustaz itu yang lagi baca surat Al-Isra, itu meninggal dunia. Ya. Qori lagi baca
surat pertama, ya ayat pertama surat Al-Isra, meninggal dunia. Husnul khatimah. Lagi baca Quran, lagi baca Quran, meninggal. Ya. Jadi Allah ciptakan dunia berpasangan dengan akhirat. Nanti setelah kita mengalami alam barzah, alam yang terakhir adalah namanya alam akhirat. Jadi 5 alam kita nih: alam arwah, alam janin, alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Kalau udah di akhirat udah selesai, namanya juga akhirat, udah selesai, nggak ada lagi sholat, nggak ada lagi sholat, puasa udah nggak ada lagi puasa. Ya. Jadi kewajiban syariat itu hanya ada di dunia, ya, cuma ada di dunia. Makanya jangan sampai nyesel nanti begitu kita ke alam barzah pengen sujud lagi, udah nggak bisa. Sujudnya di dunia, sujud itu di dunia. Di akhirat ya udah habis, selesai. Ya, di alam barzah udah selesai. Tidak ada lagi syariat, udah nggak ada. Namanya balasan, yaumul jaza, dibalas itu semua. Ya. Jadi jangan bosan-bosan ibadah, harus istiqomah, jangan bosan-bosan. Ya, apapun yang terjadi tetap ibadah. Ya, mau kaya, mau miskin, ya, mau ada urusan, mau gak ada urusan, ya, mau nyari rezeki atau enggak, tetap ibadah. Makanya kata Gus Paha itu, saya heran melihat orang yang mencari rezeki dengan meninggalkan yang memberi rezeki. Kerja nih Pak, nyari rezeki kan katanya kan, tetapi dia meninggalkan yang memberi rezeki. Kerja tapi kagak sholat, gimana? Ya, padahal muslim, padahal seorang muslim. Jadi pastikan kita ketika mencari rezeki jangan meninggalkan yang memberi rezeki, yaitu Allah. Ya, pastikan itu supaya rezeki yang didapat itu menjadi berkah. Ya, menjadikan kita makin dekat kepada Allah. Ya. Wa khalaqal lail zaujan ma'an nahar, dan Allah ciptakan malam berpasangan dengan siang. Ada siang, ada malam. Itu berpasangan. Wa khalaqal ilm zaujan ma'al amal, Allah ciptakan ilmu berpasangan dengan amal. Ada ilmu, ada amal. Orang yang berilmu harus beramal. Orang yang beramal tanpa ilmu, dalam matan Zubat itu disebutkan, ya, siapa yang beramal tanpa ilmu maka amalnya tidak diterima. Ya. Dalam satu peribahasa Arab disebutkan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon yang tidak berbuah. Ilmunya sholat tahu tapi tidak sholat, ilmunya puasa tahu tapi tidak puasa, itu namanya tidak bermanfaat. Ya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun lantuk balu. Itu matan Zubat. Siapa saja yang melakukan
satu perbuatan tanpa ilmu, maka perbuatannya tertolak, tidak diterima oleh Allah. Maka harus pakai ilmu. Ya, sholat pakai ilmu, ada ilmunya sholat. Ilmu masuk masjid pakai kaki kanan atau kaki kiri, ada ilmunya. Bagaimana takbiratul ihram, ada ilmunya. Bagaimana sikap seorang makmum terhadap imam, ada ilmunya. Ya, maka harus kita baca itu ilmunya. Ya, sekarang ini kan informasi sedemikian gampang kita jumpai. Ya, kita kan selalu punya HP aja, ada kuotanya. Itu kita mau belajar apa, ada di situ semua. Ya, mau cari pengetahuan apa, ada semuanya di situ. Ya, tinggal pengawal kita mau nggak belajar, ya, mau nggak menambah ilmu supaya kualitas ibadah kita ini meningkat. Tidak hanya ansih melaksanakan sholat, tetapi ada ilmunya. Wa khalaqal insan zaujan rijalan wa nisaan. Allah ciptakan manusia berpasangan laki-laki dan perempuan. Jelas ya? Jadi laki-laki harus menikahnya dengan perempuan. Perempuan harus menikah dengan laki-laki. Nah, kalau laki-laki kawin sama laki-laki, perempuan kawin sama perempuan, punya anak nggak kira-kira itu? Hah? Nggak bakalan punya anak. Ya, akan habis. Generasi itu akan habis, itu di Jepang udah habis. Generasi mudanya nggak pada mau kawin. Bahkan ada satu kampung yang kosong. Kenapa? Orangnya kurang. Kurang orang. Kalau kita di Indonesia kan kebanyakan orang. Ya, itu di Jepang kurang orang, Pak. Kurang orang. Ya, bahkan ada satu berita itu yang menyebutkan siapa yang mau tinggal di situ, di daerah itu dikasih duit ratusan juta. Sepi, nggak ada orang. Ya. Jadi kalau udah bosan-bosan di Mampang, ya bolehlah tinggal di Jepang, di sepi, ya, dibayar lagi. Jadi udah mulai langka, Pak. Anak-anak mudanya nggak mau nikah. Ya, kalau nggak mau nikah berarti nggak punya keturunan. Kalau nggak punya keturunan berarti habis satu generasi, hilang. Wa khalaqa syita zaujan lis-shaib, dan Allah ciptakan musim dingin dan musim panas. Ada musim dingin, musim panas. Di kita ini musimnya ada berapa? Musim hujan sama musim panas, dua musim doang kan? Musim gugur ada nggak gitu? Musim gugur. Salju ada nggak di Mampang? Salju nggak ada. Ya, cuman musim hujan dan musim panas. Fakhaliqu hadhihi al-asya' al-mazkurah munazzahun 'anil zaujah. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan, ya, yang tadi itu berpasang-pasangan, munazzahun 'anil zaujati wal waladi, suci dari berpasang-pasangan. Allah Maha Esa, tidak punya pasangan, kemudian juga tidak memiliki anak, wasyarik, tidak juga memiliki teman, ya, partner gitu. Laisa kamislihi syai'un fil ardi wala fis samai, tidak ada yang serupa dengan Allah baik di langit ataupun di bumi. Wa ilahukum ilahun wahid. Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Laisa kamislihi syai'un, tidak ada yang semisal Allah. Jadi Allah ciptakan semuanya berpasang-pasangan untuk menunjukkan bahwa Allah Maha Esa. Semua selain Allah itu berpasang-pasang.
Wa dzukira fi tafsirin akhar, dan disebutkan dalam tafsir yang lain al-muradu mimma la ya'lamun, yang dimaksud dengan kalimat mimma la ya'lamun anallah khalaqa wara'a jabalin qafun, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan di samping di belakang gunung itu qaf. Ya. Wara'a jabal qaf, di belakang gunung qaf, gunung ada namanya gunung qaf. Ya, dalam tafsiran itu disebutkan gunung Qaf. Sab'ina jabalan, ada 70 gunung Qaf. Wa wara'al jibal ardun bayda, dan di belakang gunungnya itu ada ardun bayda, ada bumi yang berwarna putih, kalfitoti, seperti perak, biraqatin kazujajati, yang kerelep-kerelep itu seperti kaca, ya. Wa fitil kal arti naumun minal makhluqat la ya'rifuhum wa yuruhum minal makhluqi wa la ya'rifuna bani adam wa la ya'rifuhum banu adam. Jadi di situ di gunung Qaf itu Allah ciptakan makhluk yang mereka tidak kenal kita manusia, kita juga tidak kenal mereka. Itu dalam tafsiran lain, ya, kalimat bimalaya lam. Jadi betapa banyak yang tidak kita tahu terhadap ciptaan Allah, ya, termasuk di Jabal Qaf ini, gunung Qaf, ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'aitu lailatal mi'raj, saya telah melihat pada malam mi'raj. Jadi ketika Rasul mi'raj, ya, wara'a jabal Qaf, di belakang gunung Qaf itu madinatun mamlu'atun min bani adam, ada satu kota yang dipenuhi dengan anak manusia. Falamma ra'auni qalu alhamdulillah. Ketika mereka melihatku, mereka mengatakan alhamdulillahilladzi arana wajhaka ya Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah memperlihatkan wajahmu, ya, kepada kami ya Muhammad. Jadi ketika Rasul Mi'raj itu orang-orang yang ada di satu kota itu melihat Nabi, melihat wajah Nabi, mereka mengucapkan alhamdulillah. Udah suruh belum selesai. Fa'amanu bi, ya, maka mereka beriman kepadaku, kata Nabi Muhammad. Wa alimtuhum ahkam syariah, dan aku ajarkan mereka hukum-hukum syariat. Wa ba'da dzalik, dan setelah itu sa'altu anhum, aku bertanya, man antum. Jadi ketika Rasul melihat itu satu kaum yang ada di satu kota yang dipenuhi dengan manusia, Rasul ajarkan kepada mereka. Setelah mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW, diajarkan hukum-hukum syariat. Ya. Rasul bertanya, man antum, siapa kalian? Qalu, mereka menjawab, ya Muhammad, nahnu qaumun min bani Israil. Ya Muhammad, kami ini adalah satu kaum dari Bani Israel. Ya, falamma mata Musa, ketika Nabi Musa wafat, ya, alaihi salatu wassalam, waqala ikhtilaf, terjadilah banyak pertentangan, ya, baina Bani Israel, di antara Bani Israel. Wa zaharul fasad, kemudian muncul itu huru hara. Faqatalu fi sa'atin wahidatin salah satu arba'ina nabiyya. Mereka Bani Israel membunuh dalam satu waktu itu 43 nabi. Jadi 43 nabi di Bani Israel itu dibunuh, ya, huru haranya itu. Wa ba'da qatil anbiya, setelah mereka membunuh nabi, zuhara mi'ata rajulin abidin zahidin, ya, muncul 200 laki-laki, ya, yang abid, ahli ibadah, yang zuhud. Wa amarun nas bil ma'ruf, mereka memerintahkan manusia untuk mengerjakan yang ma'ruf. Wa nahau 'anil munkar, dan melarang berbuat yang munkar. Wa fi dzalikal yaum qatalahum banu Israil,
pada saat itu juga mereka dibunuh oleh Bani Israel. Fazahara bainahum fasadun azim. Maka muncul di antara mereka itu kerusakan yang besar. Wa nahnu kharajna min bainihim, dan kami keluar dari mereka. Wajibna ila sahilil bahri, dan kami datang ke tepi pantai. Wa da'awna Allah Ta'ala, dan kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala an yukhlisana min fasadihim, supaya menyelamatkan kami dari kehancuran mereka. Baina manahnu nad'u, pada saat kami berdoa, wa natadarru zaharat saqibatun fil ardi fa waqa'ana fiha, ketika kami berdoa kemudian ada lubang itu di bumi, wa kunna tahtal ardi, dan kami hidup di bawah bumi itu samaniyata asyara syahran, 18 bulan. Jadi begitu terjadi huru hara di Bani Israel itu, kami doa kepada Allah. Kami pergi keluar dari Bani Israel itu sampai di tepi pantai, kami doa. Kemudian tahu-tahu muncul satu lubang ya di bumi itu, kemudian kami masuk ke dalamnya, kami hidup di situ selama 18 bulan. Wa ba'da dzalik, dan setelah itu kharajna ila hadzal makan, kami keluar ya ke tempat ini. Wa kana Musa alaihi salam qad wasana, dan Nabi Musa alaihissalam telah mewasiatkan kepada kami, idza ra'a ahadukum wajha Muhammadin alaihissalam nabiyyun akhiriz zaman fasallimu alaihi minni. Nabi Musa telah berwasiat kepada kami, apabila kalian melihat Muhammad, wajah Muhammad alaihissalam, ya nabi yang terakhir, nabi akhir zaman, sampaikan salam dariku, kata Nabi Musa. Ya. Faqalu alhamdulillahilladzi arana wajah. Mereka mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memperlihatkan wajahmu kepada kami. Fa'alimnal Qur'an. Ya, maka ajarkan kami Al-Qur'an. Fa'alimahum an-nabi, maka Nabi mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an, was-shalat was-shaum, wa da'i shalatil Jum'ah. Jadi Nabi mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an, mengajarkan sholat, mengajarkan puasa, mengajarkan melaksanakan sholat Jumat, puasa, iril ahkam, dan semua tentang hukum. Summa qala an-nabi, kemudian Nabi berkata alaihi salam, ra'aitu buyutahum bila babin wa sa'altu an sababihi. Kata Nabi, aku lihat rumah kalian itu enggak pakai pintu. Ya. Kenapa rumahnya nggak pakai pintu? Faqalu, mereka menjawab, nahnu la yakhafu ba'duna min ba'din. Kami nggak khawatir, ya meskipun rumah nggak pakai pintu, insya Allah aman. Ya itu satu kaum, jadi satu kota. Kita kira-kira kalau rumah kita nggak pakai pintu gimana? Aman nggak gitu? Udah pakai gerbang, udah pakai pintu, lebih kuncinya double, ya masih aja nggak aman. Tapi mereka nggak pakai pintu, mereka bilang aman, ya. So, dikit lagi, ya. Qala alaihi salatu wasallam, ra'aitu judra buyutihim mustawiyatun. Aku melihat tembok-tembok rumah kalian itu sama. Ya, fasal tu an-sababi, aku tanya tentang sebabnya. Faqalu, mereka menjawab, anta sawaba man atal masjid min. Faqalu, mereka menjawab, nahnu fi qalbin sawa, kami ini hatinya sama. Jadi tembok rumahnya sama karena hati kami ini sama. Ya. Summa qala alaihi salam, ra'aitu masajidahu ba'idatun min buyutihim, aku melihat masjid kalian itu jauh dari rumah-rumah. Fasa'altu an sababi, aku tanya sebabnya. Faqalu, mereka menjawab, inna sawaba man atal masjid min makan ba'id azyadu min sawabin man atahu min makanin qarib. Ya, jadi rumah mereka jauh dari masjid. Ketika Rasul tanya, kenapa rumahnya jauh dari masjid? Mereka menjawab, siapa yang datang ke masjid yang rumahnya paling jauh, pahalanya banyak dibandingkan rumahnya yang tempel dengan masjid. Ya, rumah saya misalnya dekatnya dari masjid, dibanding Pak Ketua DKM kan jauhan lagi tuh, itu pahalanya lebih banyak Ketua DKM daripada saya. Kecuali saya motor dulu sama, ya. Itu kata mereka, sengaja rumahnya jauh dari masjid supaya
langkah kakinya lebih banyak dihitung ke masjid. Ya. Subhanallah alaihi salam, kemudian Rasulullah bersabda, "Ra'aitu maqabirahum inda abwabi buyutihim." Aku lihat kubur-kuburan mereka itu ya dekat dengan pintu-pintu rumah mereka. Fasal dan sababihi, aku tanya tentang sebabnya. Faqalu, mereka menjawab, hatta nara al-maqabir ya para namila wala nastadil bid dunya wala nansa al-maut. Kenapa di kuburan itu dekat dari rumah mereka? Ya, untuk peringatan supaya kami ini tidak lupa mati. Jadi orang kalau melihat kuburan itu ingat mati. Ya. Subhanallah alaihi salam, kemudian Rasul berkata, "Ra'aituhum la yadhakun." Aku lihat mereka itu tidak tertawa. Fasa'altu an sababihi, aku tanya, kenapa sebabnya? Ini kampungnya nggak ada yang tawa, Pak. Gitu ya. Nggak ada yang tawa, layak hakun. Ya, fasal Tuhan satu itu aku tanya sebabnya. Pokoknya mereka menjawab, inna dohaka yasudul qalb. Tertawa itu membuat hati menjadi keras. Ya, walidalik lanatah. Oleh karena itu kami tidak tertawa. Ya, bayangin Pak, nggak tertawa. Ya, serius saja. Maka alaihi salatu wassalam, kemudian Rasul berkata, sa'altu anhum hal takununa marad. Apakah kalian itu sakit? Qalu al-marad kafaratun az-dzunub wa nahnu la nazna. Sakit itu, ya kata mereka, itu menghapus dosa, sedangkan kami tidak berdosa. Akhirnya sehat, artinya saya sehat. Allah ma'alam. Ini kalau dibaca ya terus Pak, ini bisa sampai siang. Demikian hadirin sekalian, jadi kisah ya atau tafsiran dalam ayat Subhanalladzi khalaqal azwaj, Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu ini berpasang-pasangan. Ini sebagai petunjuk atas kuasanya Allah. Laki-laki, perempuan, baik, buruk, surga, neraka, dunia, akhirat, berpasang-pasangan. Sedangkan penciptanya sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berpasangan. Maka ini yang disebut dengan laisa kamislihi syai'. Allah itu tidak sama dengan makhluk ciptaan. Yang kedua, wa mimma la ya'lamun, begitu banyak ciptaan Allah, makhluk Allah ya, yang tidak kita tahu, yang tidak kita kenal. Ya, tadi disebutkan ada berapa? 1000 ciptaan Allah. Ya, 600-nya ada di laut, 400-nya ada di darat. Supaya apa? Kita makin mengimani bahwa betapa kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa lemahnya kita di hadapan Allah. Wallahu a'lam. Demikian kajian kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka وفضل يا كريم يا ارحم الراحمين. ارحم اللهم بحق الفاتحه وبسر الفاتحه وبمعجزه الفاتحه وببركه الفاتحه. يا فرج ارحم يا كاشف الغم يا من يعطيه يا خير ويرحم. واغفر لكل سيدنا محمد. اللهم ارحم امه سيدنا محمد. اللهم اجعل امه سيدنا محمد. اللهم استر امه سيدنا محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. دعواهم فيها سبحانك اللهم تحية فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.